Oke, selamat selamat pagi menjelang siang guys ya. Jadi gue pengen lanjutin pembahasan tentang trading psychology guys. Jadi it's not just trading psychology, tapi ini memang mungkin menurut gue itu sebenarnya gue akan bahas ini di suatu webinar atau mungkin materi di kelas-kelas season selanjutnya. Tapi menurut gue karena gue mungkin udah nggak bakal ngajar lagi, maksudnya nggak ngajar kelas lagi maybe. Jadi ya gue akan bahas mungkin hari ini gitu. Ya karena menurut gue relate gitu dengan situasi saat ini gitu. Oke, jadi apa? Jadi sebenarnya gitu, gua akan membahas topik yang biasa disebut dengan trading demons, ya iblis itu. Jadi kondisi state of mind manusia itu seperti dihasut oleh nggak tahu entitas mana, mungkin dari dalam dirinya memang gitu ya. Jadi kondisi seperti apa itu? Jadi trading demons seperti apa? Jadi trading demons itu artinya adalah atau bukan artinya, tapi kondisi di mana yang pertama seseorang itu dia overconfidence sehingga dia melupakan yang namanya reason, bahkan mungkin dia kehilangan reasoning gitu, dia kehilangan yang namanya itu cara berpikir, reasoningnya terus hilang gitu, dia tidak tahu gitu apa yang dilakukan sebenarnya. Jadi dia hanya overconfidence dan dia tidak punya reason, tidak punya alasan yang jelas kenapa dia melakukan itu, basically gitu. Nah ini akan ibaratnya itu akan lari ke, gue bisa bilang itu ke fear juga gitu. Fear juga bisa greed kayak gitu, bisa juga ya. Tapi apakah fear and greed itu salah? Enggak juga gitu. Tapi kalau kita udah bilang ngomongin koneksinya atau benang merahnya dengan si trading demons ini, nah ini lumayan berbahaya gitu. Nah kenapa? Kayak gue jelasin. Mostly banyak manusia ya, atau para badut-badut ini ya, para retail trader segala macam itu ya, jadi mereka itu terkadang ya, mereka itu tidak tahu kenapa mereka melakukan itu. Sebenarnya itu ketika mereka mengalami kerugian, mereka tidak tahu kenapa mereka rugi gitu. Dan ketika mereka mengalami posisi yang untung, maksudnya posisi yang benar, mereka juga tidak tahu apakah posisi yang benar ini benar atau akan berbalik arah. Maka saya harus exit hari ini, maka saya harus keluar sekarang gitu. Jadi dia tidak punya tidak punya kejelasan gitu. Terkadang dia overconfidence, dia merasa bahwa saat yang ini mungkin dia akan naik terus, maka saya harus tahan terus. Tapi di satu sisi dia juga mengalami yang namanya fear juga gitu. Kalau ini apakah 2 hari naik, besok turun nih, lusa turun nih. Jadi dia nggak tahu, dia nggak punya reasoning. Nah itu trading demons. Kenapa disebut trading demons? Karena biasanya ketika kalian mengalami state of mind seperti itu, sudah mulai bertanya-tanya, nah itu akan ada seperti bisikan yang ngomong ke kalian. Kayak ada seperti perasaan bahwa ya udah exit aja, ya udah tambah posisi lagi segala macam, pokoknya yang menghasut ke arah yang sifatnya destruktif itu. Karena mereka nggak punya reasoning gitu, jadi mereka terpengaruh aja gitu. Baik itu dari 3 hal gitu ya, dari yang modelnya pasif sama aktif itu, 2 hal ya, aktif dan pasif itu. Nah yang pasif itu seperti apa? Nah yang pasif itu mendengar dan melihat gitu. Jadi pasif itu artinya dia tidak perlu ibaratnya tidak perlu melakukan sesuatu, tidak perlu analisis segala macam, tapi secara pasif mungkin dia melihat dulu orang lagi ngomong ini dan orang ngomong gitu, oh ini akan naik terus segala macam bla bla, atau dia mendengar gitu, dia mendengar orang ngomong apa gitu. Nah yang aktif itu bisa jadi karena dia ngelakuin, misalnya dia I don't know lah, dia mungkin buka-buka apa, dia segala macam dia lakuin, pokoknya action, ada action di situ, mungkin dia buka chat atau dia lagi ibaratnya dia nonton YouTube, tapi tiba-tiba dia ngerasa aduh saya masih ada posisi yang jalan, harusnya saya tutup aja gitu, atau aduh ini saya baca di Twitter nih mau turun, ya udah saya harusnya jual aja, atau dia baca di Twitter orang ngasih rekomendasi gitu, kasih sinyal segala macam, harusnya saya buka posisi aja gitu. Ya, jadi banyak trigger yang membuat dia melakukan itu gitu, sehingga dia masuk ke dalam paradoks si trading demons ini gitu, dimana dia ibaratnya itu membuat versi dirinya itu demonsnya itu secara tidak langsung gitu, ibaratnya itu nge-create alter egonya dia gitu, alter ego yang menghasut tadi gitu. Karena sebenarnya kan trader itu kan dia punya banyak alter ego gitu, makanya dia membuat alter ego yang kita sebut demons ini gitu, yang dimana ya bisa dibilang merugikan gitu, tapi dia tidak sadar bahwa this demons itu merugikan gitu ya. Nah makanya jika dia berakhir mengalami kerugian, dia akan benar-benar seperti ngamuk gitu, kayak demons gitu, kayak iblis gitu, dia ngamuk-ngamuk aja gitu, dia marah, dia nggak terima gitu. Tapi ketika misalnya dia mengalami keuntungan tapi dia exit dan ternyata makin untung sebenarnya kalau dia nggak exit gitu ya, bahasanya itu dia greed juga, tapi dia menyesal gitu, dia bilang aduh kenapa saya exit, harusnya saya tadi tahan aja gitu, karena sebenarnya kan makin profit, makin untung kayak gitu. Nah itu memicu, itu demons sudah muncul tuh kayak gitu. Nah jadi sebenarnya bagaimana kita menghindari kondisi seperti demons ini? Nah yang pertama adalah cara menghindari paling gampang itu ya, kita harus punya trading plan. Itu paling penting, kita harus punya plan gitu. Kita harus ibaratnya itu punya suatu proses ya, punya suatu strategi yang memang kita sudah susun jauh-jauh hari dan baru kita eksekusi gitu. Dan seperti itu yang gue lakuin ke kalian juga, gue tunjukin bahwa gue selalu 1 minggu sebelum trading atau apapun itu, gue akan selalu infokan gitu, kita pantau dulu ini ya kan, kalian perhatikan ini ya kan. Dan gue udah share itu bahwa dari awal Maret bahkan akhir dari Februari itu gue share bahwa di XY ini kita tunggu sampai di sini apakah ada rejection atau tidak, dan kalau misalnya rejection valid sesuai dengan pola algoritma yang gue ajarkan, maka kita akan mencari posisi sell untuk USD dan buy untuk misalnya yang kontrak dari USD. Sesimpel itu, tapi kita pantau dulu gitu beberapa minggu gitu, kita langsung eksekusi hantam-hantam gitu enggak juga gitu ya. Karena kembali kita kan punya strategi, yang dimana strategi kita harus menunggu dulu adanya yang namanya itu impuls gitu, gerakan dominan, gerakan momentum, bahwa memang misalnya itu benar, kita butuh konfirmasi, dan ketika dia pullback baru kita mencari time untuk entry, timing untuk entry, level untuk entry, zone untuk entry gitu. Jadi ya tidak bisa langsung kita eksekusi, oh ini saatnya langsung sekian, langsung gini, langsung eksekusi, langsung hantam buy sell gitu, nggak bisa. Kenapa? Ya tadi yang gue ajarkan itu adalah gimana cara kita antisipasi bahwa kesalahan itu jangan diulang, dan kita udah tahu bahwa ketika kita melakukan itu ada demons yang bisa saja kita create, kita bikin sendiri, kita ciptakan karena action kita tadi. Nah itu bahaya gitu. Jadi makanya kenapa banyak orang itu rungkat-rungkat, banyak orang itu ibaratnya itu margin call segala macam, habis modal dan mungkin nyangkut bertahun-tahun ya, karena itu tadi yang pertama mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa saja membuat yang namanya itu entitas, yaitu the demons tadi dari diri mereka sendiri yang destruktif itu, yang ibaratnya itu membuat mereka itu tidak akan pernah konsisten kayak gitu. Jadi itu yang pertama, kita harus punya the trading plan gitu. Kemudian yang kedua gitu, nah kita juga harus punya edge. Kita harus punya edge di dalam kita ini bertransaksi, atau kita ini ibaratnya trading atau investment. Kita harus punya edge, kita harus punya pandangan gitu. Pandangan kita seperti apa? Kita harus belajar gitu. Kita harus melihat bahwa kondisi market itu sebenarnya seperti apa gitu, secara makro. Apakah ketika pola yang ada di chart behavior market sekarang itu apakah memang sesuai dengan edge-nya kita gitu. Misalnya kita udah tahu bahwa kalau mau hujan itu biasanya mendung dulu, kan gitu ya. Kalau mau hujan biasanya mendung dulu gitu. Atau ada gerimis, itu potensi banget probabilitasnya bahwa akan terjadi hujan kayak gitu. Nah tapi misalnya nih bumi lagi terang panas banget gitu,
Terus kita bilang yaudah ini harusnya hujan, ya nggak bisa gitu. Nah itu kan nggak punya edge, artinya dia tidak punya ibaratnya itu komponen atau variabel konfirmasinya dia gitu, bahwa oh akan seperti ini. Nah di trading juga sama gitu, kita harus punya edge, kita harus punya komponen yang kita perhatikan gitu. Misalnya tren secara jangka besar, jangka panjangnya atau major trennya seperti apa, apakah turun, apakah naik, apakah akan sideways, apakah akan reversal, apakah akan segala macam. Nah itu kan kita harus melihat gitu. Kita tidak bisa ngomong sekarang candlenya warna merah, sekarang candlenya warna biru, kan nggak bisa gitu, lu ngomong kayak begitu. Ketika candlenya gue ganti balik gimana, yang merah jadi biru, biru jadi merah, no point juga kan, kalian nggak bisa ngapa-ngapain juga jadinya. Nah itu maka poinnya adalah konsisten menjalani proses itu lebih ibaratnya lebih utama, lebih esensial dibanding kalian konsisten dalam hasil itu terakhir gue bilang, karena kita akan pasti mengalami kesalahan dan kita pasti selalu salah. Itu paling penting itu premisnya gitu, bahwa kita itu pasti salah, sudah pasti salah gitu. Jadi benar itu kita belum bisa pasti karena itu the features gitu, tapi kenapa kita memasang risiko ya karena kita tahu bahwa kita pasti salah gitu. Nah dan gue udah jelasin itu juga di hukum Murphy Law itu kan, segala sesuatu yang bisa salah dia pasti akan salah selesai gitu. Nah dan kita memahami yang namanya hukum soal akibat gitu. Ketika kita tidak pernah tahu benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi, maka apa yang terjadi ya kita sendiri berarti apa, terjebak sudah gitu. Jadi ibaratnya begini, jangan ngambil tindakan kalau kamu nggak tahu dampaknya apa, kan gitu logikanya. Nah kebanyakan orang itu kan dia hanya mengambil tindakan, mengambil action, tapi dia tidak pernah melihat bahwa apa sih resiko di balik ini, tindakannya ini gitu, apa yang terjadi. Misalnya ketika misalnya gue tahu gitu bahwa gold itu naik gitu dalam kondisi uptrend yang sangat kuat gitu, tiba-tiba gue hantam counter, gue sell misalnya gitu, gue udah tahu bahwa gue ini counter the trend. Yang namanya counter the trend probability-nya itu sangat rendah, udah pasti potensi loss-nya itu tinggi banget, potensi hit stop loss-nya tinggi banget. Nah karena gue udah tahu itu ya kan, gue pasti akan memasang stop loss. Tapi banyak orang dia tidak pakai stop loss karena menurut dia ya kan stop loss itu buat apa, kan gitu menurut dia, buat apa stop loss itu, nanti juga turun kan gitu mindsetnya mereka. Sedangkan mindset kita udah tahu bahwa kita counter the trend, kita melawan arah. Ibaratnya kamu kayak bawa motor itu ya di arah yang berlawanan gitu, ya udah coba aja gitu. Gue saranin lu coba aja gimana rasanya ya kan, antara lu masih hidup atau lu memang sudah rata sama aspal gitu kan. Nah intinya apa aja, mostly mereka itu memang sudah benar-benar demons-nya itu sudah berkembang, udah gede banget gitu, sudah benar-benar major gitu, sudah benar-benar paten. Jadi sulit itu untuk menghilangkan demons dari diri mereka gitu. Kecuali memang ya kalau gue bilang itu ya mereka harus hancurkan semua belief system yang mereka percayai saat ini dan mereka start dari nol, reset bahasanya kayak gitu. Ya kayak komputer gitu, komputer kalau sudah terlalu banyak virus, apa yang lu lakuin ya lu install ulang selesai gitu. Ya atau lu buang hard disknya, lu beli hard disk baru, lu install ulang sistem yang baru, yang fresh. That's the point itu, lu nggak bisa maksain ngejalanin program di suatu sistem yang sudah kena virus, kan bahasanya begitu, karena is never ending kan gitu. Jadi kita harus tahu juga root cause-nya di mana, penyebab utamanya itu di mana gitu. Makanya bertahun-tahun banyak trader itu tidak akan pernah konsisten dan mereka mencari segala cara untuk bisa keluar dari apa istilahnya dari paradoks ini, tetap nggak bisa. Kenapa? Karena virusnya itu sama mereka. Jadi virusnya itu di diri mereka sendiri gitu. Jadi ya caranya adalah lu harus reset diri lu gitu. Lu harus mau ibaratnya itu start from zero, dari lu itu nggak tahu apa-apa, anggap aja kayak begitu. Dan lu sudah harus membuang segala macam belief system apa yang lu percaya selama itu. Ya dengan hanya itu caranya lu bisa ibaratnya bisa menemukan potensi bahwa lu bisa sukses gitu in the future gitu. Kalau lu nggak ngelakuin itu ya nggak bisa gitu. Lu nggak bisa dengan asal gue ganti metode dan gue mungkin bisa berhasil. Nggak bisa juga, karena cara gue trade dengan cara orang lain trade is different. Setiap orang punya ciri masing-masing. Cara gue membaca market algoritma dengan orang ya beda juga gitu. Gue nggak bisa justifikasi bahwa mereka salah dan gue benar, no juga. Semuanya berbeda intinya gitu. Makanya kita belajar memang from basic gitu, dari basic gitu, sehingga kalian itu punya fondasi. Dan memang gue selalu prevent terjadinya yang namanya ini demons di dalam diri si trader ini atau si investor segala macam ini, apa lu bilang lah pokoknya. Karena itu memang tidak ada obatnya gitu. Lu mau nyari obat dimanapun nggak ada gitu. Jadi solusinya ya kita dia kalau lu memang sedang berada di fase yang dimana lu bingung gitu, ketika mungkin misalnya market naik dan lu bingung, lu harus hold atau lu harus TP segala macam, berarti memang lu belum punya edge. Ya lu bikin trading plan, ya kan lu harus punya edge. Dan yang terakhir sebenarnya ya, nah lu harus punya yang namanya itu keyakinan. Nah itu paling penting. Jadi lu harus melatih keyakinan diri lu. Siapa yang bisa lu percayai saat itu terjadi? Siapa sebenarnya? Apakah diri gua sendiri atau ada manusia lain gitu? Mungkin ada apa, mungkin lu punya second God gitu kan, Tuhan kedua misalnya gitu kan, atau anak Tuhan itu. Ya jadi lu harus pilih gitu, siapa sebenarnya yang harus saya tanyakan atau siapa yang harus saya konsultasi. Ya saya harus konsultasi kemana ketika saya mengalami kondisi seperti ini. Kalau jawabannya adalah kembali ke diri saya sendiri, ya maka buatkan keyakinan itu, buatkan belief system itu. Ya state of mind itu harus di set gitu, harus di set no matter what gitu. Itu yang selalu gua himbau, selalu gua nasihatin gitu, bahwa there is no point you learn lot of technical, karena bukan soal teknis ya kan. In the end of the day technical itu gitu-gitu aja, dan kalian sudah buktikan bahwa ya mungkin hanya 2 atau 3 pattern yang selalu terjadi dan repeat ya kan, hanya itu aja gitu kan. Momentum pullback masuk, momentum lagi, kayak gitu aja berulang kali ya kan. Dan ya intinya apa, metode itu is boring gitu ya, mekanismenya itu boring banget gitu, prosesnya itu ya gitu aja. Tapi yang paling penting adalah state of mind kita yang menjalani. Apakah kita happy, apakah kita enjoy, apakah kita relax, apakah kita merasa nyaman, apakah kita benar-benar yakin dengan apa yang kita jalankan ini ya kan. Apakah ini the truth ya, tapi bukan holy grail juga, karena holy grail itu ada pada diri kita sendiri, yaitu tekad ya. The real holy grail itu adalah tekad guys ya. Jadi itu ya pembahasan siang ini ya. Jadi lumayan panas juga ya gua record di teras gitu ya, tapi ya gua senang bahwa gua pengen kalian tuh belajar gitu ya. Kalian tuh belajar, dan menurut gua tidak sulit-sulit amat menjalankan bisnis seperti ini gitu. Menurut gua nggak sulit-sulit amat. The thing is kalian itu gak punya tekad, itu aja jawabannya. Kalian itu terlalu banyak alasan. Ketika gue ngajak untuk belajar, gue ngajak untuk webinar segala macam, kalian itu terlalu banyak alasan, dan itu akan terjadi paradok. Kenapa? Kalian hanya jadi penonton, gue bilang. Kalian akan jadi penonton IGN, hanya menonton aja gitu, dan lu akan ngomong ke diri lu bahwa gue gak cocok gitu, gue gak cocok, gue gak pantas segala macam. Lu terlalu banyak alasan, and in the end of the day ya lu akan punya mental miskin seperti itu sampai kapan gitu. Nah gitu ya, kecuali memang lu punya plan bahwa oke, gue akan konsisten tahun depan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya lu gak punya plan gitu, lu hidup benar-benar flat gitu ibaratnya, udah lurus aja segala macam, lu tidak punya usaha yang ibaratnya itu lebih, effort yang lebih, ya tinggal tunggu waktunya aja, di mana ibaratnya tuh semua orang berlari dan kamu baru start gitu, kamu baru jalan mungkin sambil loncat-loncat gitu, gak jelas gitu. Dan itu kan bahaya banget. Bahasanya apa? Jangan kita menyalahkan orang lain di masa depan
karena di masa lalu yang membuat keputusan itu kita sendiri sebenarnya gitu. Karena kita kan freedom gitu, kita bebas membuat keputusan gitu. Where you go ya kan, kamu mau ngapain ya, itu bisa kamu kontrol gitu. Yang nggak bisa kamu ubah itu kan ya visi kamu aja gitu. Tapi kalau soal kaya dan miskin, susah dan senang ya kan, ibaratnya pintar dan bodoh, itu sesuatu yang bisa diubah dan itu variabelnya sangat dinamis gitu. Makanya gue bilang semua manusia itu sama, semua orang yang gue ajarkan itu sebenarnya state of mind-nya sama gitu. Hanya bedanya ada orang yang benar-benar dia punya keyakinan, ada orang yang ibaratnya itu setengah-setengah gitu bahasanya. Jadi dia tidak yakin juga dia itu siapa gitu. Dia tuh punya eksistensi atau enggak, dia tuh mampu atau enggak, dia nggak yakin gitu. Makanya itulah muncul demon secara tidak langsung yang mengkonfirmasi bahwa iyalah kamu nggak bisa, udahlah gitu. Iyalah kamu gini, ya udahlah gitu. Jadi this kind of demons itu bahaya banget gitu ya, baik kehidupan personal maupun kita misalnya jadi trader atau investor segala macam, itu bahaya banget. Itu karena dia merubah bias kita gitu. Dia bisa ibaratnya itu manuver bias itu jadi berubah gitu, dimiringin sama dia, dibelokin sama dia, itu bahaya banget itu. Itu yang membuat orang tuh banyak, kalau menurut gue itu hidupnya stagnan, dan dia mereka menyiapkan masa depan itu akan jadi seperti apa gitu. Nah, jadi lebih baik menurut gue, lu harus keluar dari zona nyaman lu dan lu harus temukan sebenarnya lu hidup itu purpose-nya itu apa. Dan misalnya lu adalah seorang trader, bagaimana caranya gue bisa ibaratnya itu grow, gue bisa pindah level. Nah, caranya ya tadi lu harus benar-benar melatih state of mind lu, prevent atau ibaratnya itu hindari atau cegah terjadinya muncul demons di dalam diri lu, karena itu sangat destruktif banget. Dan lu harus percaya bahwa apapun yang lu lakuin itu pasti akan berakhir bahagia gitu. Maksudnya endingnya itu, the finalnya ya, finishnya itu adalah you happy gitu, you enjoy the life itu, you bisa freedom. Nah itu lu yakini aja ya, that's cita-cita gitu lah. Itu cita-cita itu kan arah gitu, cita-cita kan arah, tapi kan kita nggak tahu hasil endingnya seperti apa. Tapi selalu gue bilang bahwa manusia itu limitless, tidak punya batas, serius. Tapi kalau ada orang yang dia membatasi dirinya sendiri, nah itu lucu. Ya, itu kalau dia membatasi dirinya itu lucu banget. Itu botalnya sudah potensinya luar biasa, tetapi dia tidak memanfaatkan itu, tidak memaksimalkan itu. Jadi menurut gue itu sangat sia-sia gitu. Jadi sayang banget gitu, sayang banget, karena semua manusia itu limitless ya, serius. Tanpa batas, tidak terbatas. Ya nggak bisa lu ukur pokoknya kecerdasan manusia kalau sudah melambung ya, ibaratnya itu sudah ketemu path of life-nya dia, itu ngeri banget. Itu never stop, itu nggak bisa di stop. Makanya cara yang selalu kita lakuin adalah kita follow the money, kita ikuti orang-orang yang mereka sudah sukses, kita ikuti cara mereka, kita belajar dari mereka, ya kan. Kita jangan lawan gitu, jangan reinvent the wheel gitu, jangan bikin sesuatu yang baru, ikuti saja sesuatu yang sudah dibuat dan memang sudah paten, sudah bagus. Ini kita kembangin, kita perbaiki pelan-pelan. Kita nggak usah sok ide sendiri, karena menurut gua apa ya, kalau cara menjadi sukses itu sudah dibikin prosesnya, apa salahnya kita mencoba, kan begitu aja. Ibaratnya itu kan formula paling gampang gitu ya. Jadi kenapa kita nggak nyoba aja gitu? Kita nyoba aja gitu. Daripada kita berpikir overthinking bagaimana segala macam bla 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 bla. Menurut gue itu nggak ada endingnya gitu. Lebih baik kita ikuti proses yang memang sudah ada. Ya.